Dan kita akan bedah peluang nama-nama yang saat ini terus beredar yang dijagokan untuk menjadi bakal cawapres dan juga berkontestasi nantinya dalam pemilu mendatang. Saya tidak sendiri tentunya untuk membahas nama-nama tersebut sudah ada Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Caniago yang malam hari ini sudah bergabung di studio CNN Indonesia. Malam Mas Ipang. Malam Mbak Sasha. Kabar baik ya Mas Ipang ya? Kabar baik, angin segar. Angin segar dalam politik apa angin segar gimana nih Mas? Nah Mas, sebelum kita bahas bedah satu persatu namanya, saya mau tanya dulu kriteria-kriteria apa yang wajib dimiliki oleh cawapres ini agar dilirik untuk menjadi pasangan capres yang sudah dideklarasikan. Iya, memang kriteria wajib ini memang sesuatu hal yang sebuah keniscayaan yang dimiliki, modal yang dimiliki oleh cawapres atau menjadi variabel, menjadi intensitas dan menjadi arah untuk kunci untuk digandeng atau tidak. Nah, salah satu adalah variabel modal racikan elektoral, baik tingkat kedikenalan Mbak Sasha, tingkat kesukaan dan tingkat keterpilihan. Biasanya orang kenal, ada sebagian yang kenal suka, ada yang sebagian suka pilih. Nah, ini yang menjadi modal elektabilitas. Yang kedua adalah modal partai politik. Modal partai politik itu juga menjadi penting karena ketika mereka bisa bawa kursi, bisa bawa partai, dan bisa bawa stabilitas di koalisi. Meskipun ini mazhab ini juga mengalami patahan juga sebab kadang-kadang cawapres itu juga ada juga yang koalisi tidak perlu stabil juga karena nanti koalisi dibangun setelah presiden terpilih gitu. Nah, yang ketiga adalah tentu modal logistik. Karena biaya capres kita, cawapres ini high cost ya, termasuk biaya saksi, relawan, biaya pemenangan itu besar sekali. Nah, itu sebetulnya kriteria wajib yang meski dimiliki oleh cawapres yang akan berkontestasi. Sehingga bisa dilirik, digandeng atau menjadi penting untuk diambil sebagai cawapres. Kalau dari Foxpol nama-namanya siapa aja Mas? Nah, Foxpol meneliti ini sebetulnya ketika keluar hasil survei di Mei ini, kita di bulan Maret dan di bulan terakhir November 2022, itu Sandiaga Uno sudah unggul. Sandiaga Uno lagi-lagi ya? Kita waktu itu ada 100 halaman laporan kita kirim di CNN, itu Sandiaga Uno nomor 1. Nomor 2 baru waktu itu adalah muncul yang namanya Ridwan Kamil, kemudian AHY. Nah, dan belum muncul Pak Erick Thohir belum terlalu besar, Pak Mahfud MD belum tercapture, belum terinzoom dengan baik, tetapi 3 besarnya itu adalah Sandiaga Uno, AHY, dan Ridwan Kamil. 2, 3 ini ini 3 yang besar ini yang tercapture di data kita ambil pada November itu. Kan survei juga sangat tergantung kapan data itu diambil. Nah, data terbaru kita di tahun ini kan belum kelihatan, tapi kita sudah berhasil konsisten data ini di 2 tahun pemilu. Dan kita ambil setiap tahun 2 kali survei. Apakah 2 nama ini, Mas, juga hadir akhir-akhir ini? Nah, nama Pak Erick Thohir waktu itu sudah muncul tetapi belum signifikan, termasuk nama Bu Khofifah. Cuma kan sekarang ada muncul lagi nama Pak Mahfud MD misalnya. Tapi ini kan dinamikanya baru kelihatan dari 5 nama ini sebetulnya di hasil survei Foxpol Center pada November itu juga menunjukkan ini calon wakil presiden 5 besar. Memang sudah terpotret dengan baik gitu. Meskipun kadang-kadang kita simulasikan, beda-beda, ada yang 5 ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, bahkan ada yang 16 nama kan. Nah, itu ketika kita masukkan posisinya juga bergeser. Kita akan bedah satu-satu ya Mas. Ini boleh dicoret-coret ya Mas kalau misalnya nanti butuh coret-coret. Kita akan bahas dari Sandiaga Uno karena dari surveinya Foxpol dan juga beberapa institusi lainnya. Nama ini sepertinya agak konsisten menjadi yang teratas ya Mas ya. Iya, konsisten. Mas Sandiaga Uno ini kelebihannya sebetulnya beliau kan memang punya elektabilitas hari ini. Elektabilitas menjadi kunci beliau. Kemudian beliau juga punya yang namanya logistik yang cukup, budget yang cukup. Beliau kan termasuk di Forbes atau orang-orang yang kaya. LHKPN-nya sampai 10,6 triliun rupiah soalnya Mas 2021 Partai beliau punya kemarin kemudian meninggalkan itu. Saya nggak tahu ini bagian dari skenario atau lobby-lobby beliau. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Selain ini Pak Sandiaga Uno itu beliau kan juga pemilih yang masuknya kategori Gen Z milenial. Beliau hasil survei kita di Foxpol terpotret bahwa Gen Z dan milenial itu lebih dominan ke Sandiaga Uno ketimbang ke AHY maupun Ridwan Kamil dari 3 nama ini. Jadi Gen Z ini sebetulnya sama milenial ya, milenial sama Gen Z usia yang pemilih kritis, yang sangat rasional, yang memperhatikan track record, rekam jejak ya,
kemudian memperhatikan kompetensi, kapasitas, dan prestasi. Nah ini yang beliau sangat rasional, sangat kritis. Dan mereka kan generasi Gen Z milenial ini 60%. 60% ya. 60% di Indonesia. Nah ini menjadi keunggulan Sandiaga Uno hari ini karena dia termasuk yang dominan pada gen milenial, pemilih yang cenderung ketika kalau kita lihat Gen Z milenial, di calon presiden itu memang lebih dominan kayak Pak Anies. Jadi selain sudah memiliki 3 kriteria tersebut, 2 sih sebenarnya karena satu lagi belum masuk partai politik lagi ya. Dan ini juga memiliki keunggulan lain yaitu 60% pemilih milenial Indonesia ini cenderung suka dengan Sandiaga Uno. Itu artinya berarti Sandiaga harus cepat-cepat masuk P3 kali ya, atau masuk parpol kali ya, biar bargaining positionnya tambah tinggi ya. Nah kalau misalnya beliau kemarin sudah Gerindra, mungkin ke situ. Tapi kalau besok beliau bergabung ke partai, sebetulnya beliau adalah paket cawapres yang paling lengkap. Baik, kita geser ya. Memenuhi kriteria itu. Baik, paling lengkap memenuhi kriteria. Kita geser ke Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil sebetulnya, beliau termasuk, beliau hari ini kan terkondisikan oleh ketika beliau masuk ke partai ya, tentu beliau akan terhalang oleh yang namanya Erlangga. Ya, itu nah, dia. itu matahari yang itu nggak mungkin ada 2 matahari kembar. Nah, ini yang membuat beliau hari ini, beliau punya partai juga. Tapi kemudian, Mbak Sasha, apakah Golkar akan mengusung Pak Ridwan Kamil atau Erlangga? Karena memang mengatakan Golkar tidak akan absen kali ini, karena 2 kali pemilu ikut. 2 kali pemilu gagal, ikut pemilu. Nah, cuma belum tentu Pak Ridwan Kamil berarti diusung agar potensinya Ridwan Kamil ini meningkat, hati siapa yang harus Ridwan Kamil ambil nih? Hatinya Golkar, kader Golkar, atau hatinya Erlangga aja? Nah, kalau misalnya hati Erlangga atau Golkar, sebetulnya Golkar hari ini kan kalau melihat elektabilitas Ridwan Kamil cenderung lebih signifikan dibanding Erlangga. Artinya kalau rasional psikologi angka elektabilitas, semestinya Pak Ridwan Kamil yang diusung oleh Golkar. Semestinya kalau rasional dari elektabilitas. Baik, kita bergeser ke koalisi sebelah nih. Iya. Koalisi sebelah Agus Harimurti Yudhoyono. Koalisi Perubahan. Karena kan iya. Keunggulan nilai plusnya Pak Agus ini sebetulnya selain beliau juga punya segmen generasi milenial, ini 3 ini sebenarnya punya, tapi yang ada yang signifikan, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Beliau kan punya partai politik yang mestinya itu menjadi kekuatan beliau. Beliau dianggap mampu membawa stabilitas di koalisi, bisa membawa partai. Yang kedua, beliau juga punya pengalaman mentor dari Pak SBY. Itu nggak bisa dinafikan. Nah, itu juga menjadi kekuatan beliau, menjadi keyakinan beliau bahwa beliau punya kemampuan pengalaman karena mentornya langsung dari presiden. Di samping itu, AHY ini juga konsisten elektabilitasnya, konsisten ada di tingkat teratas ya. Tingkat teratas untuk positioning sebagai cawapres, bukan sebagai capres. Betul. Di samping memang kalau kita lihat AHY ini kan dari pidatonya makin baik ya, kian hari makin baik, makin matang. Kemudian kemampuan beliau waktu itu kan dihadapi kondisi partai yang begitu berat, menghadapi kudeta dilakukan oleh Pak Muldoko. Bisa dikatakan berhasil ya. Beliau menunjukkan ternyata beliau mampu menghadapi. Walaupun waktu itu AHY merasa berat bagi dia menghadapi ini, tapi beliau punya kemampuan untuk modal di situ. Terakhir memang AHY sebetulnya punya yang namanya kemampuan good looking lah. Baik. Pemilih psikologis. Berbicara berat nih, Mas Ipang, sebenarnya rival beratnya AHY adalah Hovifah karena banyak yang menginginkan Anies ini bersanding dengan Hovifah karena punya NU, punya Jatim, punya perempuan. Nah, artinya begini, tergantung user kebutuhan capres sebetulnya, Mbak Sasha. Kenapa saya bilang kan? Karena tadi ada juga capres nggak butuh elektabilitas, nggak butuh logistik, nggak butuh partai. Itulah yang terjadi dengan Ki Haji Maruf Amin. Itu yang terjadi dengan Pak JK waktu itu. Nggak terlalu penting, karena Pak JK juga nggak punya partai. Tapi kalau misalnya kebutuhannya adalah representasi perempuan, iya. Kebutuhannya kepala daerah, iya. Misalnya simulasi ideal itu adalah misalnya kepala daerah juga dianggap penting, termasuk NU-nya. Karena punya segmen yang kuat di Jawa Timur. Saya pernah keliling NU, misalnya keliling di Jawa Timur, itu ketika ada nama Bu Khofifah, awalnya mereka memilih Ganjar Erik misalnya, tapi begitu ada Anies Khofifah, mereka milih Khofifahnya. Artinya mereka bergeser migrasi milih Anies. Bisa menggait swing voters itu ya? Karena mereka meyakini ada politik partai EDI mereka di sana itu, kecintaan person terhadap Khofifah itu lebih menonjol juga, ada kebanggaan. Jadi meskipun Bu Khofifah sebagai wakil dari Anies, tapi ketika dihadapkan simulasi Ganjar Erik,
dengan Anies Khofifa di misalnya di Baik. di beberapa daerah di situ, itu menunjukkan mereka lebih cenderung memilih ada Bu Khofifanya Ada Bu sebagai Hovifah. wakil. Yang terakhir ini udah disebut-sebut nih sama Mas Ipang, Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir ini kan sebetulnya beliau adalah dianggap punya kemampuan dalam entrepreneurship. Jadi selama ini kan entrepreneurship dianggap orang yang bekerja lebih KPI-nya bagus, lebih terukur, punya kemampuan dan dianggap prestasi-prestasi beliau pelan-pelan tercicir semua dianggap berhasil. Beliau jadi ketua PSI kemarin mengantarkan sepak bola Indonesia menjadi 32 tahun baru kali ini direbut, kemudian SEA Games misalnya, terus pertemuan-pertemuan event-event internasional dipercayakan Pak Jokowi termasuk menjadi ketua tim pemenangan, itu menjadi modal beliau bahwa ternyata kemampuan beliau sebagai entrepreneur, jadi orang pengusaha itu juga punya darah politik gitu. Jadi beliau juga menurut saya orang yang populis, mengerti tentang selera gen pemilih. Pemilih muda yang 60% tadi ya. Dia memahami itu sehingga saya melihat ya bagaimana track record jejak beliau, langkah beliau berbahasa dengan generasi milenial, berkomunikasi dengan generasi dan pendekatan komunitas generasi memahami selera Gen Z itu beliau memahami Terakhir Mas Ipang, apakah kemudian Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, AHY, Khofifa, Erick Thohir ini kan terserah nanti bagaimana koalisi yang memutuskan seperti itu kan ya. Terakhir, mereka harus melakukan apa agar peluang mereka ini semakin tinggi lah untuk dipilih sebagai cawapres? Ya, pendek aja Mas. Ya, salah satu cara mereka harus menjaga tren elektabilitas tetap dijaga. Kemudian mereka harus meyakinkan bahwa representasi tadi misalnya Jawa dengan luar Jawa, mereka juga punya modal itu. Di samping misalnya mereka juga harus bisa memastikan bahwa jangan-jangan besok adalah ini nggak kepake, itu yang saya khawatirkan. Karena memang menguatnya misalnya blok ideologis kembali, nasionalis dengan religius, polarisasi isu, nah sehingga kepentingan ini nggak kepake, ini yang saya khawatirkan. Tetapi besok sepanjang itu narasinya adalah narasi kinerja, prestasi, kepada pemilih rasionalnya kuat, pemilih kritisnya kuat, maka blok ideologi seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin itu nggak muncul lagi. Yang justru mereka inilah yang akan kepake. Muncul muncul. Ini yang kita jangan sampai kemudian mereka yang punya orang-orang terbaik seperti ini nggak kepake karena kuatnya mengentalnya lagi polarisasi politik identitas, isu agama menguat lagi sehingga ada kebutuhan untuk menghadapkan kelompok nasionalis dengan religius sehingga capresnya itu dianggap presentasi nasionalis. Nah cawapresnya harus religius. Nah kalau tika religius ini menurut saya nggak ada yang kepake. Dan kita harapkan dan kita harus terus berupaya agar pemilunya tidak lagi berbasis mengenai politik identitas itu ya Mas ya. Namun bisa memunculkan nama-nama muda, nama-nama baru seperti mereka. Baik, terima kasih Mas Ipang telah bergabung bersama kami malam hari ini di studio CNN Indonesia. Sama-sama Mbak Sasha.